Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Indra Kurniawan dengan NIM 211070003 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Eh, Tugas individu hari ini praktik PBE pengukuran besar elektrik. Saya akan menjelaskan tentang osiloskop, tapi pertama akan saya bahas tentang ini dulu ya. Kasih bilangnya. Materinya dulu dari bab 1 sampai bab 4. Apalagi ya lanjut. Oke, lanjut. Materi pertama adalah ini ya guys ya. Gambar pengukuran dan angka penting. Pertemuan pertama bab 1. Itu apa yang disebut dengan pengukuran? Dalam melakukan pengukuran selalu dimungkinkan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan angka-angka kesalahan agar tidak dapat memberi penilaian yang wajar dalam pengukuran. Alat ukur besaran pokok. Satu, panjang massa, panjang, mistar, jangka sorong, mikroskop. Kalau massa itu ada neraca, kalau waktu ada stopwatch, kalau suhu ada termometer, kalau kuasa arus listrik ada amperemeter, ini kurang R nih. Jumlah molekul tidak bisa diukur secara langsung, dan intensitas cahaya dengan light meter. Untuk mengetahui jumlah zat, terlebih dahulu diukur massa zat tersebut, selengkapnya dapat pelajari dalam bidang studi kimia. Bisa dilihat yang pertama adalah mistar. Nah, mistar kan untuk mengukur suatu panjang benda memiliki di batas ketelitian 0,5 mm. Itu jangka sorong mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Mikrometer skrup ketelitian 0,01 mm, bentuknya kayak gini. Itu ada neraca. Neraca. Nah, untuk mengukur massa ya. Habis itu ada stopwatch, itu untuk mengukur waktu. Kalau kita lari gitu pakai stopwatch apa gimana. Ketelitiannya 0,01 detik. Termometer nih. Kalau kita badannya panas sih kan, pakai ini. Bisa ada yang tradisional, apa tuh bilang tradisional, ini modern, ini analog, apa ya lupa namanya. Ada perimeter buat kuat arus listrik, dan alat ukur besaran turunan. Nah, itu ada speedometer yang ada di motor, mobil, dinamometer. Nah, ini biasanya ada di ini. Yang buat ini berat-berat timbangan gitu biasanya. Hygrometer saya kurang paham, tapi untuk mengukur kelembapan udara. OHM meter dan volumeter. Ini untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. OHM meter. Oh iya. Nah, ini barometer untuk mengukur tekanan udara luar. Habis itu ada hidrometer, itu untuk berat jenis larutan. Nah, ini nih biasanya nih nanometer tuh buat kayak itu ban gitu kan dalam tuh, ya kan? Kalau meter, ini saya kurang paham sih. Oh, buat mengukur kalor jenis zat. Kesalahan pengukuran yaitu ada alatnya yang rusak atau emang orangnya yang gak bisa. Nah, bisa kalian kesalahan acak. Ini ada lagi banyak. Istilah dalam pengukuran keletihan, kepekaan, ketepatan, akurasi ketelitian hasil nih. Habis itu ada ketidakpastian mutlak atau relatif. Nah, itu biasanya apa ya? Cara ngukurnya itu udah ini. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang pada pasti terbaca dalam ukuran. Nah, aturan pembuatan, nah udah tahu. Coba lagi. Nah, selesai bab 1. Oh, kita lanjut ke bab 2 yaitu
alat ukur jembatan Watson bab 2. Nah, ini saya kurang paham sih kemarin, tapi apa ya, alat ukur jembatan Watson untuk mengukur besaran tahanan untuk suatu pengantar. Ini kayak ada apa sih, paragraf sama seri nih. Contoh soalnya ini, hitunglah alat ukur amperemeter atau galvanometer. Nah, contoh soalnya ini saya kurang paham sih. Saya slide aja. Ini volt ukuran meter. Contoh soal, kemudian contoh soal ya. Dan selesai. Hmm? Selesai. Kita lihat dulu berapa menit. Baru 4 menit. Lanjut. Bab 2 selesai karena saya kurang paham. Lanjut ke bab 3 yaitu. Nah, ini osiloskop. Pertemuan 3. Nah, ini. Mana yang satu nih? Nah. Oh, kemarin tuh pas bagian saya praktikum sesi satu, osiloskop itu pakai yang analog. Nah, osiloskop adalah alat ukur besar listrik, dapat memetakan sinyal listrik. Kayak membuat arus AC dan arus DC, kayak bentuknya tuh kalau AC itu buat kayak arus-arus listrik gede gitu, tegang tinggi. Nah, kemarin suruh pakai yang ini nih, ada nih ininya. Sebentar. Laporannya nih. Bentuknya kayak gini nih. Ada fotonya kayak setahu saya itu. Nah, ini nih. Eh, ini mah bukan ini, beda. Salah. Oh, osiloskop tuh kayak buat detak jantung gitu, kayak sumber suara ya. Oh, praktikum fisika. Lupa itu di praktikum fisika. Nih, modul 2 mana? Modul 2. Laporan data, laporan praktikum. Oh, enggak ada. Hmm, ini. Nah, bentuknya kayak gini nih. Tabung resonansi nih. Ini kayaknya ada. Nah, ini osiloskop nih. Nah, ini nih kayak buat ngukur gitu. Ada gelombang-gelombang gini nih pokoknya nih. Set. Nah, ini dihitung. Ini buat sound level meter ya. Kok bisa bahas-bahas ke fisika ya? Kemarin praktikum nyambung ke sini juga sih. Jadinya agak paham. Nah, ini buat ini nih. Nah, ini kelompok saya pokoknya bentuknya kayak gini. Nih, tak zoom. Nah, tah, tah. Nah, nih. Ini buat nyalainnya tuh, ini tombol plus sama minusnya, sambungin ke ini nanti. Nah, pokoknya kayak gini lah. Nah, bentuknya sama kan, cara kerja osiloskop analog, hubungan dengan sirkuit sinyal tegangan bergerak melalui probe ke sistem vertikal. Nah, kayak tadi. Bedanya analog sama ini apa ya, saya lupa. Nah, sebelum melakukan tuh, mana tadi, kita kalibrasi dulu. Kalibrasinya tuh, aduh lupa saya, bagian sini nih pokoknya nih. Nah, nanti dia bisa lihat di sini nih. Habis ini langsung ke sini, nol. Kalau udah rata gini baru bisa dipakai lagi. Kalau setiap mau dipakai harus dikalibrasi dulu biar angkanya nol. Nah, arti kalibrasi itu adalah mengenolkan. Pokoknya mengnetral apa gitu pokoknya. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, uh, banyak juga ya. Pengali trigger, bukan tegangan. Nah, pokoknya gitu ya guys ya. Oh, ah, masih banyak lagi. Pokoknya nanti kalau udah ini paling keluar tuh gelombang-gelombangnya set kayak detak jantung gitu. Tit. Nah, pokoknya itu. Ah, ini modul 3 sudah selesai, pertemuan 3. Lanjut pertemuan 4 yaitu tachometer. Ini yang kemarin tuh. Tachometer. Alat output yang dengan kecepatan luar atau kecepatan itu kayak bentuknya tuh kayak sinyal laser diiniin. Bisa nih optik
keunggulannya memberikan pulsa setiap waktu gigi besi melewatinya, menghasilkan pulsa yang berupa sinyal penuh. Jadinya kayak ada yang bulat gini nih, muter, ditempel kertas. Nah, itu bisa kecepatannya berapa, jadi bisa kita hitung. Tadi motor bergigi dapat digunakan pada batang motor. Nah, ini tuh kayak yang di sepeda motor itu yang muter-muter tuh. Kan bisa kelihatan tuh. Kayak apa namanya? Kecepatannya. Nah, itu tuh muter tuh. Set. Itu ada ininya sensor itu kayaknya tuh. Ini ya jadi kelihatan tuh kecepatan di speedonya tuh 40 gitu. Nah, DC itu kecepatan tegangan keunggulannya ini. Nah, ini. Nah, bentuknya tuh aduh, saya kurang paham. Pokoknya meter buat ngukur ini aja. Lanjut. Oh, selesai. Wah, ini nih osiloskop nih yang tadi Perman 3 nih. Pokoknya inilah. Nah, oh, berhubung waktunya sudah ini. Nah, oh, kita lanjut ke yang ini. Pokoknya yang ini ada pertemuan apa tuh, suruh mengenali osiloskop di HP. Nah, kita lanjut ke layar berikutnya. Bye. Nah, lanjut. Oh, ini layarnya. Lanjut nih. Kita buka. Set. Ah, ulang. Ah, ini bentuk aplikasinya seperti ini. Nah, aduh, miring aja kali ya, miring. Miring gimana nih? Oh, potret. Apakah bisa dimiringin? Nah, nah, nah. Nah, ini gelombangnya tuh yang tadi tuh. Hmm. Nah, ini gelombangnya yang tadi. Bagian ini buat naik turun gelombang. Kita netralin lagi. Bagian ini buat memperkecil, memperbesar gelombang nih. Yang ini nih, bagian atas nih. Lihat sendiri tuh. Wow, gede, kecil. Nah, yang ini extrovert itu buat gelombangnya semana gitu ya kan. Karena T itu waktu gelombang. Eh, oh yang waktu gelombang ini. Nah, ini waktu gelombangnya seberapa? Maksudnya seberapa periodenya. Nah, karena saya kagak ada alat lagi. Tuh, HP-nya juga gini. Aduh, saya cuma bisa jelasin ini doang, ya kan. Pokoknya cara menghitungnya kayak gitu, cara pemakaiannya. Kalau pemakaiannya saya kurang paham karena apa ya, belum belum waktu ininya. Nanti paling kalau pas praktikum. Nah, ini kita nentuin lagi aja. Nah, ini bentuk gelombangnya nih. Nah, sekian. Ya, assalamualaikum. Sekian pembahasan dari saya, Ria Kurniawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.